menurut lu sendiri Bang Zia, buat sekarang penting banget gak sih collab? Ih, penting banget. Bukan cuma soal pertanyaan musik. bagus ya? Iya. Kayak host. Bener. Iya, cakep tuh. Bener. Suruh maju ke depan, ini tahu nih anak nggak bisa buat dikata-katain doang. Tuh lihat Iya, tuh. itu lihat tuh. Mana bisa dia? Iya. Salah satu bentuk bullying sebenarnya bullying, kita nggak tahu bullying. zaman dulu, tapi ya udah. Iya. Gue sudah memaafkan. Teman-teman, gue ajak lo semua lari, tapi jangan cari pelarian. Karena baik lo sebagai mitra, pekerja, atau apapun, ingat hidup ini cuma permainan. Dan ketika lo berlari, gak usah pusing lo lambat atau cepat. Yang penting bisa chill di sini bareng Komang, Rian, dan Z di Sebat. Keren Bang. Iya. Seputar sahabat. Compang-camping ke pasar beli tape. Siapa ini dari samping? Ada Bang Z baru sampai. Kita belum bilang cakep tadi. Cakep. Oh iya benar. Ulang. Gak lucu kalau diulang udah beres. Dia mau nyautin kayaknya. Mau Nanti nyautin kayaknya. banget, tipis aja. Pakai baju Volcom beli satu babat. Cakep. Bang Z, Cakep. welcome to Sebat. Itu kalau kata anak hip hop, bars. Bars, bro. Sehat, bro. Wih, alhamdulillah, bro. Alhamdulillah. Dari mana tadi? Baru dari rumah, karena ini kan masih pagi. Dari rumah. Berarti hari ini ya, nggak kemana-mana ya? Yang Cuti, nanti balik cuti. kantor. Oh, lu ngantor. Masih ngantor. Hustle hard. Kirain lu yang kayak hip hop banget gitu yang battle di jalan, dapat uang, nggak kantor lagi. Di mana ya di situ ada yang kayak gitu ya, battle di jalan. Iya. Katain dapat uang. Masih ngantor. Masih ngantor ya. Masih ngantor. Ini apa tiap hari tuh ya? Tiap hari. Kenapa tadinya hari ini tuh spesial banget ada pantunnya Bang? Spesial Karena kan ada pantunnya. Bang Z kan katanya orang Betawi ya Bang, betul ya? Orang Betawi ya. Nah itu, jadi relate kudu dipantunin. Iya, ini buat teman-teman yang belum tahu, Z ini adalah seorang rapper ya bisa dibilang ya. Bisa dibilang. Bisa dibilang seorang rapper. Tapi mungkin buat teman-teman yang banyak tahu juga Z ini aktif sebagai seorang battle. Ya, bisa dibilang lah ya, Rap rapper. battle artis. Apa sih disebutnya? Gue nggak tahu gua. Tukang Rap battle one. Tukang battle. Dia ada tukang battle. Gitu. Jadi kemarin malah salah satunya yang cukup banyak di react di YouTube, Bro. Yang lu lawan ini Al Smith. Iya. Betul. Oh iya betul, panjangin nggak apa? Maksud gua kan dia kerja nggak bikin pancingannya dong. Nah betul, iya tuh bro, gitu kemarin gua jelasin rhyme pace ya. Oh iya itu pertanyaannya. Iya. Jadi mau cerita. Rame Ya. itu kemarin tuh. Ya kalau lawan Al Smith sebenarnya kalau battle kan memang yang terakhir tuh rhyme pace nama liganya. Mungkin teman-teman bisa cek juga di YouTube-nya rhyme pace battle rap league. Jadi memang modelnya kayak liga gitu. Ya udah sebenarnya sudah selesai untuk setidaknya sesi 1 gitu kan. Oh itu season 1 kemarin hitungannya sebenarnya dan gue lawan beberapa rapper lah di sana gitu kan. Ya udah salah satunya Al Smith gitu ceritanya. Gitu lu nonton nggak sih? Gue nggak tahu Bang, tapi gue tahu rap battle modelnya kayak gimana. Iya kan main saut-sautan lah, tapi itu ada liganya Bang sampai? Ada, jadi ini ada sebenarnya kalau bisa dibilang waktu itu sempat jalan 2, tapi yang paling besar tuh Rhyme Pace, ya kan. Nah itu ya udah kita jalan ada sekitar gue lupa ya sekitar 10 rapper gitu, termasuk Tuan 13 kayak pernah mampir juga ya ke podcast ini awal-awal kan. Adalah beberapa rapper-rapper yang punya nama juga di Indonesia. Ya udah kita nanti modelnya ketemu gitu kan, terus kemarin udah finalnya juga sih. Gitu. Berarti ini ya rapper-rapper terpilih dari panitia gitu ya? Iya, diadu lah, disabung di situ mah. Betul. Wah lah bahasanya. Iya, tapi dalam kata-kata. Iya. Gitu, ya Tapi kan? itu maksudnya gini Bang, kan misalkan gua nih yang baru misalkan ya, terus ketemunya Bang Upi. Lah itu nggak ada spesifikasi misalkan wah nih yang udah ini mah beda nih lawannya gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini battle format gini kan masih baru di kita. Kalau di luar negeri ini kan berasal dari luar negeri lah ya, sama lah ya. Kulturnya yang kita adopsi itu udah cukup panjang. Udah 10 tahun lebih kayaknya di Amerika. Jadi dulu ngomongin rap battle tuh mungkin kalau teman-teman yang pernah nonton filmnya Eminem 8 Mile ya kan.
lagu, pakai beat di belakangnya ada musiknya, musiknya. terus dikasih waktu mungkin cuma 30 detik, terus lo balas-balesan kayak pantun juga kayak tadi lo berdua gitu kan. Nah, tapi lama-lama perkembangannya kayaknya mereka naik level gitu. Jadi udah nih kan kita rap battle, yang pengen kita dengerin tuh rapnya, musik itu ganggu. Akhirnya musiknya di take out, rapnya dipanjangin, rapnya dipanjangin bisa 3 menitan, 5 menitan tergantung. Nah, jadi ya udah kelebihannya apa? Tapi lo harus nulis dulu, lo harus riset dulu gitu ya. Jadi kalau yang dulu tuh freestyle, lo harus di tempat kan, harus di tempat ngelihat lawan lo pakai baju apa misalnya atau lo udah tahu sedikit tentang dia gitu kan, tapi nggak banyak risetnya. Kalau ini nggak, jadi modelnya kayak lo mau tinju, benar-benar model kayak tinju kan. Kalau tinju dikasih tahu dulu nih, ya kan Chris John misalnya lawan Flyweather gitu kan, nah terus ditelepon dulu kan, ntar lo siap-siap lawan dia, lo latihan dulu deh ya, semacam gitu. Nah apa namanya, kita dikasih tahu jauh-jauh hari, habis itu baru nanti lo punya waktu buat riset, lo nulis yang cakep, udah pastiin lo punya senjata-senjata buat lawan lo gitu. Ya, itu adalah rap battle tuh kayak gitu ya. 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 Tapi kalau lu sendiri awal mulanya rap battle tuh, nah, gua mulai dari era-era yang freestyle rap battle tadi. Jadi freestyle. Jadi cuma freestyle dan rap battle dua hal yang berbeda ya. Ya, jadi tadi yang gue bilang. Jadi rap battle itu bisa modelnya freestyle rap battle, ada juga ya memang yang kalau sekarang kita nyebutnya rap battle aja gitu kan, karena nggak freestyle. Gitu. Jadi ya freestyle rap battle di awal dulu kita di Indonesia masuknya juga mengenal seperti itu gitu kan. Nah, freestyle sendiri ntar dibagi dua lagi, jadi panjang lagi nih ceritanya. Tapi kalau freestyle tuh sebenarnya nggak ada ya kayak apa yang terjadi sekarang, lu nge-rap aja gitu ya. Apa nih kondisinya? Enak-enak aja nggak sih kalau coba dong freestyle? Nggak enak nggak sih? Nggak enak lagi. Kurang persiapan ya. Iya. Karena freestyle sebenarnya ada dua juga tuh, Pak. Ada yang emang sebenarnya tulisan-tulisan lo yang udah lo pernah nulis, lirik-lirik lo yang nggak lo keluarin di lagu, itu bisa lo keluarin juga sebenarnya jadi freestyle. Jadi sebenarnya ditulis juga gitu, cuman nggak keluar di lagu dan segala macam. Ada juga yang istilahnya langsung dari kepala. Gitu. Berarti bisa dibilang tuh sekarang rap battle bisa lebih mudah ya Bang, karena lu riset punya materi. Nah, tapi tantangannya lebih gila lagi karena kan durasi tadi, lo bayangin aja panjang satu ronde 3 menit. Ya kan, lo ngebacot 3 menit, ya kan? Iya, kayak roasting. Bener, roasting. Bener, di situ harus ada setup sama punchline-nya harus padet kan. Dan riset kan. Harus riset. Komang, gondrong, anak motor, gitu kan. Kayak gitu. Jamnya bunyi mulu. Nah, itu enak tuh buat dikatain gitu ya. Iya. Jadi lo perlu jadi ya udah nggak ada alasan lagi gitu, lo nggak bisa deliver lirik lu karena lu udah persiapan. Kalau zaman dulu kan ya namanya freestyle, kalau lo tiba-tiba istilahnya cok gitu ya. Nah, itu udah nggak ada ya. Tuh ya udah gitu. Kalau sekarang ya berarti lo harus ngapalin, lo harus ngebadan. Ini mirip stand up sih kurang lebih. Lo pernah cok nggak? Cok pernah lah. Pernah. Kalau nggak salah sebenarnya kalau di lawan Ali gue rada cok sebenarnya. Sebenarnya kalau lo lihat-lihat, cuman karena gue bisa freestyle, gue tebelin sama freestyle. Biasa gitu. Oh gitu. Berarti apa penyebab cok tuh apa? Biasa grogi sih, lupa lirik. Down nggak sih Bang? Iya down. Lah kan di roasting Bang. Mental aja. Mental, iya sih. Atau lupa sih kalau kayak nanti mungkin teman-teman, gue lawan Flyz salah satu ya. Dia salah satu rapper yang menurut gue keren lah ya secara lirik. Bandung ya? Ya Flyz dari Bandung, shout out to Flyz. Cuman menurut gue dia kurang ngapalin aja. Nah misalkan teknis kayak gitu tuh. Jadi akhirnya lupa balik lagi 3 menit ya materi yang belum udah lagi suasana ya penonton makin rame kan, kita makin deg-degan gitu ya. Iya sih benar. Itu kayak yang di Vietnam. Nah, patuk tung kan. Lah ada itu videonya. Lah ada itu viral. Patuk tung. Apa ya, kita nggak ngerti lagi. Tapi dia cok juga kita nggak ngerti. Pas udah keluar patuk tungnya, wah, nonton langsung kalian bahasa dia yang ngerti, kita nggak. Patuk tung. Apa sih gitu ya. Tapi berarti gini Bang, maksudnya kalau untuk rap battle sendiri paling enggak minimal lu harus punya basic freestyle juga nggak sih? Boleh. Supaya nggak boleh betul. Enggak juga nggak apa-apa. Ya sebenarnya ada yang itu bukan yang wajib, tapi itu benar-benar jadi senjata banget. Contoh di situ yang mungkin terbiasa, gue nggak bisa bilang jago lah ya, tapi kalau yang satu ini mungkin emang jago sih. NK misalnya. Jadi ada salah satu namanya NK,
rapper battle dari Majalengka juga gitu kan. Nah dia emang jago freestyle-nya. Nah itu yang dia pakai buat nebelin, buat ngejawab. Jadi kan kadang-kadang kan itu bisa menambah apa ya namanya efek gitu kan. Pas tadi yang dilempar sama lu nih misal Mang, lo materi lu gitu kan. Kadang-kadang kan nggak semuanya gue udah siapin balasannya. Nah ini bisa gue tambahin di freestyle. Apalagi yang baru ketemu di lapangan ya. Iya. Oh topinya kuning, katron nih enak buat dikatain. Gitu misalnya gitu ya. Misal. Iya. Iya Gitu. Di sini Bang, semuanya ada harusnya. Siap. Di sini nih. Di sini ya, please. Iya. Jangan dong. Tapi banyak nggak sih Bang, sekarang maksudnya generasi 2000-an ya, Gen Z yang ikut di rap battle sendiri? Banyak. Justru menurut gua karena rap battle kan punya daya tarik ya. Maksudnya ya ada yang suka bikin lagu, perform gitu kan. Ada yang suka rap battle, jalurnya beda-beda tuh. Kayak gua sendiri dibandingkan lagu gua kayaknya orang lebih kenal gua karena rap battle, ya kan. Nah, makanya banyak ya makanya kita berharap sih abis ini nih muncul lagi nih. Ya kan kayak sekarang kan yang menang Rhyme Pace itu namanya Al Smith, ya kan. Itu kan bisa dibilang Gen Z lah. Gitu dia juara satunya, dia bagus banget sih. Tapi dia punya lagu? Punya. Ya, baru keluarin album sih. Tapi nggak apa-apa juga kali Bang ya, maksudnya kalau misalkan udah gua nih misalnya langsung masuk di rap battle gitu Bang. Nggak apa-apa. Tapi gua belum punya lagu nih ceritanya. Boleh. Jadi kapan nih? Tadi dulu dah. Misal aja. Boleh, Maksudnya nggak yang kayak Misal. seolah-olah Bang. Iya. Jangan kita lagi bertanya, jangan gitu dong. Maksudnya kayak, nih siapa ya? Ini mah temannya Bang Zini. Ini lagu deh, gitu-gitu. Oh boleh, enggak kayak gitu. Walaupun bisa jadi itu akan jadi materi lawan lu. Oh iya, lu nggak punya. Oh iya, bener juga sih. Iya gitu. Berarti nggak semuanya orang yang suka nge-rap. Ya, suka battle dan battle. sebaliknya juga. Ada yang fokus aja di battle mulu. Gitu. Ini teman saya nggak, tuh langsung geleng. Yang habis ngeluarin album. Drogon, ya kakaknya dong. Iya. Gitu. Enggak, gue suka kocak nih. Gue mulai serius nge-rap itu kapan dan kenapa? Kayak kan kayak semacam udah tahu ya? Iya. Apa gue yang jawab apa gimana ya? Kapan dan kenapa emang? Bang Zi, nah, mulai serius nge-rap itu kapan dan kenapa Bang? Kenapa dulu kita ya? Kalau nanya gitu jadi kayak aneh ya Bang. Iya, jadi karena emang kita berdua satu sekolah kan dulu. Nah. Sebangku gue SMA sama dia. Sebangku, ini fun fact-nya mungkin. Fun fact. Keren. Jadi sebangku ya kenapa ya? Tapi kalau bisa gue bilang ya standar aja sama mungkin kayak anak-anak apa ya? Karena kan sekarang kan stand up juga lagi naik kan. Berangkatnya dari keresahan, nggak jauh dari itu, ya kan? Mungkin dulu gue bukan yang populer banget. Gue pindahan dari pesantren ke sekolah negeri, ya kan? Pasti nggak bisa fit in. Akhirnya kayak apa ya? Pengen mengekspresikan diri tuh lewat mana ya? Nah terus gue nemu yang namanya rap gitu kan. Tapi SMP lu mah udah kan ya sebenarnya? Udah mulai dengerin segala macam. Tupac lah waktu itu pertama-tama. Tupac, Eminem kan lagi naik-naiknya zaman kita tuh. Gitu. Terus SMA mulai gara-gara kita ketemu lah praktisi rap. Waktu dulu kan kita kan cuman kirain rap itu yang ada di TV kan. Kalaupun Indonesia kan taunya kayak abang-abang yang dulu bikin pesta rap, Iwake gitu-gitu kan. Nggak taunya di bawahnya itu lebih dalam lagi tuh di underground-nya. Lu masuknya tuh bener-bener pas keseruan Tufel lawan Homicide itu dulu ya? Betul, di daerah situ ya kan di masa-masa situlah kita dapat apa namanya intinya gue dapet CD ya kan terus gue email tuh jadi ada CD rapper namanya Tufel Al-Ghifari ya kan Dapet CD di mana? Ada acara kan gue anak Rohis dulu jangan lupa. Oh iya. Ini acara Rohis ya? Jangan lupa. Jangan lupa. Dulu ya. SMA nih. Udah adalah pokoknya acara-acara Rohis gitu terus dapet CD gitu kan. Nah, ya udah gua di situ ada di covernya tuh ada emailnya, gua email. Taunya lu ngapain lu email juga? Ya kan gua pengen belajar. Keren. Iya. Enggak, maksudnya lu yang anak santren, Rohis, denger Eminem, Tupac. Nah, ini nih, ketemunya di sini nih. Ada yang bahas agama tapi juga nge-rap. Karena dulu tuh ini abang-abangan gitu kan bahasnya agak-agak Islami lah. Apaan lu email apaan ke Tupel? Email aja salam kenal gitu kan. Gitu aja ya. SMA 3 gitu-gitu, Bro. Terus saya mau apa namanya? Ini malah gue baru tahu yang ini. Ya. Terus nggak lama kemudian
seminggu 2 minggu apa disamperin ke sekolah gitu kan, ada alumni yang waktu anjir gue bikin salah apa nih kata gue. Oh iya. iya diketemuin gue, taunya dia. Itulah awal pertama gue mulai beneran sebagai praktisi ya, nulis lirik dan lain-lain. Enggak, gue pikir itu koneksi-koneksi kayak emang keluarga deket. Enggak. Enggak, dia kocak banget. Ulang tahun ya. Ke puncak sama keluarganya, keluarga besar gitu ya. Kayak ada om tantenya. Bintang tamunya rapper Islami, coba. Bingung nggak lo? Grup ya waktu itu, siapa sih? Enggak, ya dia sendiri sih, cuman bawalah beberapa teman. Itu siapa sih waktu itu? Gue lupa malah. Banyak, ada Spirit of Badar, namanya serem banget. Iya. Begitu, jadi performance-nya rap gitu. Anjir. Gimana sih? Gimana sih ini konsepnya? Ini tahun-tahun berapa tuh, Bang? Tahun-tahun 2004, 2005. Itu circle-an Tufel juga kan? Iya, circle-nya Bang. Lu kenalnya dari Tufel? Iya, dari situ kan kita masuk, akhirnya pelan-pelan sampai ternyata kan hip hop itu komunitasnya juga cukup besar lah ya, gitu ya, cukup banyak di mana-mana. Terus akhirnya ya udah dari situ bisa ketemu sama nama-nama besar juga, gitu. Dan itu lu belum nulis ya waktu itu ya? Udah, cuman masih ya yang kita-kita aja, yang lagu-lagu udah album pertama gua. Itu kelas 2 bukan sih? Iya, kelas 2. Pertama gua nulis ya sama yang Bilal gua suruh nyanyi, yang sama Wisnu temen kita juga. Iya. Oh, itu udah lagu sendiri waktu itu ya? Lagu sendiri. Dulu pakai alat seadanya, pakai komputer seadanya, laptop. Kita rekam langsung, nggak tahu mixing, nggak tahu apa, kayak gitu. Iya. Berarti emang gitu ya kalau misalnya dapat apa ya? Kita ngidolain, terus tato abang-abangannya juga ngerangkul. Iya. Maksudnya nggak tahu malah bisa jadi sampai sekarang gitu lo lanjut gitu. Betul. Makanya gue harus say thanks lah sama namanya Bang Tufel. Masih nge-rap juga sekarang di Pekalongan dia. Stand up juga ya? Mulai, iya dia stand up juga. Di situ yang membuat gue mulai sampai sejauh ini lah. Bisa gue bilang. Bang Tufel tuh Pekalongan. Bang Tufel Al-Ghifari ya. Yoi. Ya. Bang, mau nanya nih, asik mau nanya nih. pakai singkat. Iya. Namanya Z doang. Apa nama aslinya siapa sih? Gue pengen tahu. Jikri, namanya Jikri. Ada benernya. Jadi emang sebenarnya Z itu justru panggilan SMA memang gitu. Enggak, itu panggilan lu yang bikin Enggak, itu. Bukan sih. Mas lagi. Temen kita namanya Febiana. Oh iya. Shout out to Febiana. Iya, gue sih inget namanya. Ya kan, sama kan gue ya Ruli aja kan. Terus nama panjang gue tuh Ruli Zikrullah, berat banget gak tuh? Iya kan? Ruli yang selalu berzikir kepada Allah. Itu dia. Amin dong. Amin. Iya, nah terus kayak ada temen gue manggil Zizi gitu. Terus kayak kenapa nggak kepikiran ya? Gitu. Lu lebih ke boleh juga gitu. nih. Ya udah, jadi dari situ. Nah, ini jadi merchandise tuh. Z ini bacanya Z. Iya. Berarti emang karena panggilan SMA, panggilan dari sekolah, terus jadi nama panggung akhirnya Jadi sekarang. nama panggung. Iya benar, sama sama kayak aku. Iya. Kan ngobrol juga kita di sini waktu itu. Iya. Panggilan dari Sama kayak Komang. Komang juga. Lu apa sih, Bang? Udah. Iya. Sorry, di musik lu sekarang lagi sibuk apa nih? Tapi sebenarnya tuh gue ada beberapa project yang lumayan ngantri, cuman ya gitu ya namanya waktu dan lain-lain lah. Nomor 1 sama adek gue nih, Bilal Muhammad, dia juga rapper ya. Bisa dicek tuh teman-teman. Itu ada sebenarnya albumnya udah selesai, sebagian singlenya udah keluar di Spotify. Tapi dia ada kesibukan, jadi kayak belum kepegang nih. Sebenarnya tinggal rilis aja. Oh itu Bilal Muhammad ada lu Bang? Ada gua. Ini yang kata siapa itu? Betul. Nah itu sama salah satu teman kita juga ya. Ada anak band Perahu Kertas, ya. dari Bekasi, Organic Rock. Nah intinya itu circle kita lah sekarang nih, karena kita sebenarnya nongkrong bikin kita aja gue jadi seolah-olah bintang tamu juga. Ya kamu dong, saya kenal. Bang Rian ini nge-rap juga dia. Emang gitu. malu. Bisa. Malu kemarin acara pasar malam Grab aja. Ada hadir dia. Hadir. Di bawah tapi di atas nonton. Iya, jadi ada bikin lah tongkrongan, kita bisa bilang ya hikayat namanya. Nah, itu kayak produksian lah, tempat produksi. Kolektif ya? Kolektif lah. Mulainya tahun ini? Sebenarnya udah agak lama. Nah, cuman balik lagi karena kita rata-rata di situ bukan yang fokus bermusik, jadi nggak segitunya kencang. Cuman kalau gue rilis, gue selalu pakai nama itu.
Gitu. Misalnya gua sama Bilal atau mungkin nanti Rian rilis gitu kan. Selalu pakai nama itu. Nah itu tadi gua sama Bilal lagi bikin itu udah ada sekitar 4 single yang ada di Spotify. Tapi plannya sebenarnya rilisnya as album. Album EP. Album itu udah ada 10 lagu, udah mixing mastering, sebenarnya udah tinggal rilis. Beberapa udah rilis sebagai single gitu. Nah, gua sendiri lagi bikin, udah proses juga. Jadi ada produser yang lagi rame nih yang barengan Tuan 13 juga di Raya namanya. Itu udah ada 10 musiknya udah ada, sebagian udah gua tulis liriknya, mungkin tahun depan. Oh, banyak agenda ya? Agenda berarti hendak rilis yang sama Bilal. Ya. Itu tinggal rilis sebenarnya ya? Tinggal rilis kalau itu. Karena materi udah jadi semua. Tapi emang lagi ada kesibukan yang akhirnya agak menghalangi itulah jadinya. Dan kayaknya itu akan jadi lagu atau ya album terakhir Bilal Muhammad. Oh iya? Iya, itu makanya. Jadi nanti harus segera Pantes gue undang kagak nyaut ya? Ya gue wakili aja di sini. Oh iya. Apa rupanya sih? Apa rupanya sih Bilal Muhammad, cobalah. Oh enggak, abangnya nggak mau ngomong. Biasalah, fokus. Oh fokus hal lain. Fokus. Jadi mikir gue apa lainnya? Oh iya. Tapi kalau menurut lu sendiri Bang Zia, buat sekarang penting banget gak sih collab? Ih, penting banget. Bukan cuma soal pertanyaan musik. bagus ya? Iya. Kayak host. Bener. Iya, cakep tuh. Selalu dipuji mulu. Iya. Jadi gak enak. Iya, maksud gua sekarang aja kan apa? Coba yang paling lagi naik nih bisnis afiliator misalnya. Itu kan kolaborasi sebenarnya. Iya kan? Apa namanya? Lu penjual kolaborasi sama afiliator atau content creator. Biasanya ngajakin collab, ya kan? Karena itu sebenarnya collab itu kan bikin kita tumbuh bareng gitu. Ya sama lah kayak kita musik. Kenapa sih rapper-rapper dulu suka collab? Sebenarnya awalnya tuh justru yang rapper yang udah lebih terkenal, yang gue tau lah setidaknya karena gue tumbuh sama Eminem. Dia akan ngajakin adik-adiknya kan di albumnya. Dulu bikin The Re-Up tuh ada, lo boleh cari. Mungkin ini album Eminem yang gak terlalu banyak yang tahu kalau bukan anak hip hop ya. Sebenarnya itu bukan album Eminem, tapi dia ajakin tuh adik-adiknya yuk kita kumpul. Itu album collab bikin album, yes. Rata-rata kan kolaborasi. Si ini diketemuin sama si ini. Nah justru tuh harapannya yang lebih besar ngajak yang lebih kecil. Karena kalau kita kan lebih kecil kan mau negornya kadang takut. Iya kan? Nah tapi ya itu kolaborasi itu sebenarnya sama-sama saling menumbuhkan lah ya satu sama lain. Iya. Cuman kan kadang collab, kalau udah collab nih Bang ya, apalagi sama-sama tinggi nih. Itu balik lagi yang kadang masalahnya ideal. Iya ideal. Ego lah ya. Menyatukan kepala yang berbeda ini gitu ya. Ya itu harus ngerti-ngertian aja sih kayaknya. Betul, visinya lagi balik lagi lo mau apa nih collab gitu. Tapi memang kan collab juga awal mulanya kayaknya visinya sama nih sama gue. Iya. Kita punya pandangan yang sama juga ya Bang. Jadi jangan cuman followersnya banyak nih collab Iya. Padahal visi belum tentu sama. Atau nodong nggak suka juga ya kan sama-sama ideal. Siapa lu nih jadi bertengkar, takutan gitu. Bertengkar. Kadang kan emang zaman sekarang tuh buat apa sih udah adu gengsi Bang? Iya. Lebih baik kolaborasi. Iya itu gaya dulu sih ya yang dimana lagi gitu doang kerenan gua nih. Akhirnya ya nggak apa ya kalau sekarang kan jadi terjalin kolaborasi gitu. Wah lu keren juga nih orang nih. Ayo kita collab aja deh. Iya. Biar sama-sama keren gitu. Dan ternyata budaya kolaborasi itu udah lama banget dari rap. Maksudnya kita ngomongin rap ya. Iya. Ngomongin apa musisi rap di luar negeri juga pada begitu kan tadi kata Bang Zia juga kan. Ya patut itu contoh lah untuk musisi rap di Indonesia lah. Siap. Karena kan pas gue ngeliat Tuan 13 Bang Upi ya. Mulu ke Papua. Iya. Mulu ke Papua. Diundang. Iya, jadi ternyata sebanyak itu. Banyak banget. Sampai yang gue ngeliat tuh acaranya tuh kayak ada yang freestyle aja gitu. Tahu-tahu dikasih musik jeduk. Masuk ya open mic lah. Iya anak-anak Bang, maksudnya bocah-bocah sekolah kayaknya. Tapi asik-asik banget emang dengan gaya timurnya kan. Iya. Gila sih. Emang skenanya di sana hidup banget sih ya? Hidup. Kalau teman-teman di timur tuh juga sebenarnya keren-keren banget gitu ya. Dan sekarang untungnya kita nggak bergantung sama ini kan televisi gitu kan. Iya kan, maksudnya sebenarnya mungkin udah lama nih di sebelah timur tuh keren-keren, tapi ya benar-benar baru kita tahu pada saat sosial media. Iya benar Bang. YouTube dan lain-lain. Apalagi dulu ya, kalau dulu harus buat major label dulu kalau mau terkenal. Kalau sekarang mah karya lo bagus apa YouTube banyak gitu. Gak perlu di labelin dulu kali ya. Udah masuk aja udah gitu ya. Betul. Malah kayaknya maaf kalau gue soto ya, tapi kayaknya banyak yang
hidup dari sana. Banyak lah ya, balik lagi dengan sekarang dulu kan stream kalau apa ya namanya? Bisa menafkahi diri gitu iya, dari dulu karya. kan gitu. pemasukan itu kalau menjadi musisi mau nggak mau manggung, ya kan? Diundang TV segala diundang macam, TV, off kalau air lo jadi agak banyak lumayan gitu ya maksudnya. Kalau sekarang kan dari AdSense misalnya, kalau lo emang segitu kerennya video klip lu atau nge-rap lo, ya kan masuk dari AdSense minimal. Iya. Minimal. Itu paling minimal tuh ya. Belum Tapi lagi yang mendasari lu sampai rap ini nggak cuma ini kan Bang? Enggak. Nggak cuma keresahan kan? Enggak. Maksudnya Oke. lu mikir kayak, bisa kali ngasih lift. Oh, iya, sebenarnya Situ dulu nggak sih? sempat begitu dulu ya. Begitu. Itu sebelum masuk umur 30-an kayaknya. Iya lagi. Masih bisa nih kayaknya di-push nih, Iya, ya kan. iya, iya. Udah mulai Berarti 30 kita berat nih, gitu ya. Enggak segitu ya. Jadi tapi ya tetap maksud gua kalau ngelakuin apa-apa ya serius aja gitu kan. Gua Fokus punya gitu ya. Iya, gua punya ini kan apa namanya jargon yang mungkin gua udah terkenal lah sama Rian. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, ya kan. Oh, iya. Album yang baik adalah album yang selesai. Makanya ya udah gua kalau memulai sesuatu gua selesain aja, lebih ke situ. Dan kadang gimana ya, ya lo udah capek kerja mungkin dan lo butuh untuk hobi lah ya, bisa dibilang hobi atau buat berekspresi. Ya gue masih nyaman di rap sih buat itu. Iya. Jadi buat sekarang ya jalan-jalan bikin lagu, cuman lebih ke hobi aja udahlah ya. Iya, hobi yang gua pokoknya seriusin yang lain lah. gitu, pokoknya yang Betul, lain gitu. untuk saat ini. Karena dia berapa kali yang kayak gua udah gantung mic. Oh iya, udah Iya, ngomong ada gitu. tuh di posting, mic digantung, dipoto, di posting. Iya, gitu. Seolah-olah Gantung gitu mic. ya. Gimik gantung mic. Iya. Nggak, tapi kalau diajak ngobrol, iya gua ini aja, gua Sebenarnya kalau itu agak beda sih Pak, Nah. konteksnya. Oh iya. Ya kalau itu kan dulu Karena biasa ntar lah ya. kembali gitu. Ya tapi balik Iya. lagi manusia kan bertumbuh Betul, ya, maksudnya betul, apalagi betul. menjadi kesempatan gitu Betul. kan. Ya kalau dulu konteksnya lagi belajar. Ya Ini yang kan? mana nih? Ya yang kalau yang gantung mic itu kan sebenarnya konteksnya adalah ya belajar ya. Gua nggak diskreditkan teman-teman yang hijrah ya, tapi konteksnya pada Oh, saat iya. itu. Oh itu waktu itu ya. Iya. Karena lu sebenarnya ada beberapa kali kan. Ya tapi nggak pernah gua share. Gua lebih ke ya udah gua nggak jalan lagi deh. Pada saat yang gua Sampai share. yang ini sih, maksudnya lu dikenal luas kan salah satunya battle rap ya. Tapi ternyata battle rap ini juga cukup apa ya bikin lu berkecamuk di diri gitu. Iya, kalau itu beneran. Oh kayak Nah. anjing mau ngatain orang. Iya. Lu gini Iya, kayak gitu. Betul. Pasti nggak. Ya, kalau itu memang gue udah mengumumkan dan sejauh ini gue masih konsisten karena kemarin gue juga dapet job ditawarin, ya gue nolak. Apa, suruh keterlibatan battle lagi gitu. Gua Sebagai juri apa? enggak sebagai, makanya gue tanya Penampil? sebagai pelaku atau sebagai juri. Jadi gini, rap battle itu udah bagus lah iklimnya gitu. Gua juga masih mendukung banget lah teman-teman gitu. Cuman buat gua pribadi udah menurut gua ya kan. Dari tahun 2000 pertama kali battle 2004-an lah ya bisa dibilang. Ini sekarang udah 2024 udah 20 tahun gitu kan. Terus kayak ya udah gue juga udah melihat nih banyak faktor. Nomor satu kapasitas diri. Kayaknya gue udah nggak sanggup nih buat fokus di sana. Kayak misalkan Al Smith gitu ya yang mungkin punya waktu untuk nulis dan segala macam. Gue udah nggak punya karena gue kerja gitu ya buat ngafalin dan segala macam. Itu butuh energi besar. Kedua gue udah emang bilang terakhir kali gue ikut Rhyme Pace ini itu emang gue bilang ini akan jadi battle terakhir gue for redemption. Karena gue mungkin ada jejak digital yang gue nggak bangga juga, gue bisa parah banget kalau di battle, ya kan? Semua bisa gue keluarin. Dan dia ini lu tuh orang yang berbeda sih Pas di battle. pas di battle. Ya, itu ada istilahnya Batman effect tuh. Lo coba nanti cari. Jadi emang gue udah ngeset diri gue beda. Batman effect. Iya, itu Deddy Corbuzier pernah ngomong juga di podcastnya tuh. Nah, Artinya gimana tuh? artinya Batman jadi effect? kayak semua lah hampir artis ya, kayak Beyonce dia punya alter ego sih sebenarnya. Sasha Fierce misalnya. Jadi setiap dia mau manggung yang dikeluarin si Sasha Fierce-nya itu gitu kan. Terus mungkin Eminem Slim Shady yang gitu-gitu sih. Dan itu benar-benar tapi benar-benar terinternalisasi emang rada-rada kayak ini sih ya kayak ngablu juga gitu ya. Tapi emang gitu pas udah di battle udah ini bukan gua gitu. Kayak seolah-olah lo keserupan gitu. Iya, maksudnya kayak apalagi kayak gua ya. Gua kan mungkin berteman lama Iya. yang mana semua aib gua juga dia tahu gitu. Iya. Nah, itu kalau iya, misalnya Nanti itu kita bikin podcast terpisah aja. yang nggak ada guanya. Nggak, itu bisa dikeluarin semua, dia nggak peduli perasaan gua apa. Tapi pas udah selesai,
dia nyesel banget mukanya anjing kayak. Nah, dia kalau habis battle tuh minta maaf sama orang. Ya, itu benar. Nah, itu kocak kan kalau kita nonton Idol kan kelar Ya udah, yang ada mampus lu gitu iya. kan. Ini mah enggak. Tebak-tebakan. Kayak maaf ya gua kalau salah gua ngomong apa sih. Benar, karena ya Budaya gua ketimuran nggak bohong sih Iya, ya. Memang masih ke bawah. Iya, makanya itu dia, gue all out gitu kan. Dan dulu kan rules-nya belum, kalau sekarang kan salah satu yang mengendorse untuk lebih bersih itu kayak ya, jangan sampai seksis, jangan sampai misalnya kalau dulu tuh kan nggak berlaku, apalagi underground yang nggak ada kamera zaman dulu. Wah gila, gue bisa ngomong macem-macem yang, hah gitu kan, dia ngomong gitu, gitu sama. Gue juga harus terima itu. Gue pernah battle dan orang tua gue kan cukup suportif ya, mungkin Rian juga tahu, sering datang gue battle. Nah kan dikata-katain tuh mereka. Nah ada mereka, tapi mereka nggak masalah, gitu. Saking supportnya keluarga datang, terus lihat anaknya dimaki-maki, mereka juga dikata-katain. Oh ibu lo begini. Tapi pernah nggak sih? Pernah. Iya. Nggak, maksudnya pernah orang tua lu bahas itu maksudnya apa sih kok begitu? Enggak, maksudnya mereka udah tahu. Enggak, dia kayak tadi lah dia bilang dia juga dulunya santren gitu ya. Iya. Orang tua keluarga dari yang pemahaman agama cukup tinggi gitu. Yeah. Mungkin secara tampilan ya kerudung panjang. Ya gitulah. Ya. Ya datang ke skena begitu ada shock nggak? Iya. Anjir anak gue begini Mungkin yang dilakuin. nyokap iya, tapi kalau bokap kan lebih open minded gitu ya. Waktu itu ya almarhum lah ya. Nah, tapi balik lagi, gue menjelaskan bahwa dan gue melihat sampai saat ini dengan negatif positifnya itu kan form of art ya, bentuk seni sebenarnya. Gitu kan. Jadi ya udah di seni itu aja, memang kayak stand up kan juga kadang-kadang mungkin menyinggung, misalnya kayak gitu. Ya rap battle juga gitu. Makanya tugasnya kan sekarang edukasi. Nah, balik lagi kenapa gue akhirnya memutuskan berhenti, karena menurut gue udah redemption. Jadi di awal-awal dengan harusnya gue nulis battle gue lebih clean. Gue nggak perlu ngatain misalkan relatifnya atau keluarganya lawan gue. Jadi cukup fokus sama si lawan gue. Misalkan kayak gitu, itu bisa gue lakukan tuh di Rampage. Kalau di tempat lain enggak, gue bisa sensor apa nih yang kira-kira perlu, gue tetap ngebunuh dia, tapi enggak. Nah, dan terakhir memang gue akhirin waktu gue lawan Sandi ya, salah satu battle rapper juga waktu itu di Rampage. Gue kayak semacam ngasih bars tentang itu. Ini terakhir gue nih, gue cuma titip pesan. Adalah beberapa pesan-pesan yang gue taruh di situ. Tapi itu mah bukannya banyakan freestyle ya? Yang terakhir enggak, karena ngebahas Palestina kan, itu nulis. Itu nulis ya? Itu nulis. Itu emang gue maksudkan ke sana. Karena berakhirnya itu battle nggak kayak battle gitu. Ya, lah, itu emang, gitu. emang Pembahasan yang delivery-nya. sepakat nih gitu. Betul. Itu battle yang paling memorable dan gue senang sih menutup itu, dan salah satu itu udah. Kalaupun gue mau terlibat paling sebagai misalnya teman sharing, juri masih oke lah gitu. Tapi kalau battle lagi kayaknya gue nggak dulu. Gitu. Lumayan ya dampaknya, kenanya lumayan ya ke lu ya? Ke secara apa nih? Secara psikis. Nggak, dia pernah ada kondisi di mana dia WhatsApp orang-orang minta maaf. Orang-orang yang deket dia minta maaf. Iya, banyak kok rapper-rapper battle. Mungkin yang salah satu terkenal battle gua kan pertama kali naik itu di acara Beef Rap Battle ya, ada di YouTube. Yang itu parah banget gua ngedisnya. Itu ngelos tuh ya? Iya, ngelos. Itu gua sampai DM satu-satu yang gua inget pernah battle sama gua gitu ya, karena sebenarnya balik lagi ada beliefs juga tadi ya, secara kita ketimuran, secara norma agama juga gitu. Gua nggak tahu, gua anggap mereka mungkin oke aja, nggak taunya di belakang nggak. Gua nggak mau punya utang itu aja sih. Lebih iya, lu minta maaf atu terus lu story buat yang ini, buat yang gua mungkin betul. lupa gitu. Betul. Jadi kayak anjir dua orang yang berbeda abis ngata-ngatain minta maaf gitu. Betul. Nih, tapi soalnya tadi yang lu bilang tadi, gua kalau udah nge-rap bukan gua nih. Iya. Bener. Terlalu all out bang. Iya, Nah tapi bang nih, kan kalau di stand up comedy kan yang nggak boleh diangkat kan sara kan, isu sara kan. Betul. Nah kalau di rap battle sendiri, sara tuh ngaruh nggak sih? Ya kalau dulu mungkin gue merasa masih ke bawah. Cuman kalau ras jarang ya. Lebih ke banyak agama juga jarang. Nah ini ada yang suka salah nih. Gue tuh battle nggak pernah bawa-bawa agama ataupun nge-rap sebenarnya. Dan gue bukan rapper Islami gitu ya, enggak. Tapi gue suka pakai referensi. Misalnya kayak dulu misalkan lawan Brian, mungkin yang orang-orang inget terakhir gue bilang kan, battle ini sudah selesai, dia sudah mati, sekarang kita baca Al-Fatihah. Kan lebih ke itu metafora ya. Kalau di kita kan kalau ada yang mati lebih ke kayak gitu. Emang karena lu tumbuh di budaya aja. Bener. Gitu kadang ya. tuh orang netizen lah ya, konteksnya suka pada nggak tahu. Makanya yang lucu kan battle gua sama Ali itu pernah lucunya naik di akun dakwah.
Apa ininya captionnya apa di akun dakwah? Apa ya, dua pemuda apa ya, pokoknya saling ini untuk syiar. Gue epic banget sih itu sih, kata gue mereka nggak nonton full nih, gue yakin nih, ya kan? Potongan-potongan. Iya, karena Aldi juga waktu itu kan pakai jargon-jargon akhir zaman gitu kan, gue juga pakai ini, tapi kita nggak ada yang istilahnya menistakan, nggak ada gitu kan. Dua-dua ya Arab lagi ya. Ya begitulah. Iya. Tapi Bang, pernah nggak sih ada yang kelepasan? Kelepasan? Sampai maksudnya kelepasan tuh kan di setiap event pasti ada aturan dong. Ada. Kayak tadi yang lu bilang kata kayak kok seksi nggak boleh gitu-gitu. Kasih ada itu kalau misalkan di beberapa liga kayak dulu kan kita gue jadi juri ya buat acaranya Flaps yang dimana kayak aku juga terlibat itu kalau udah kayak gitu langsung dis gitu. Oh langsung udah nggak ada ini ya? Dan kalau sekarang mungkin lebih ke sanksi sosial kali ya. Kalau gue lihat kalau ada kita nih di antara kita yang blunder di Rampage, udah kalau mau komennya siap-siap aja lu diserang gitu. Tapi konsekuensi sih kayak gitu ya. Konsekuensi. Sama lah kayaknya kan kita juga suka ngundang stand up ya, stand up komedian gitu. Yang artinya kalau udah saling roasting, udah ketersinggungan mah udah harus jadi jadi hal yang lu tahu ini konsekuensinya gini gitu di skena ini. Iya, cuman kan kadang kalau udah kelepasan, Bang, wah sakit juga kan. Orang banyak nonton. Peraturannya nggak boleh tuh. Tapi sejauh ini gue ngerasanya budaya kita sih yang cukup menolong ya. Budaya ketimuran di mana udahannya salaman. Gitu ya. Yes. Itu kalau mungkin kalau nonton doang ya, nonton gitu kan mereka kan salaman. Itu maaf ya kalau mau ada itu. Walaupun kalau lu di panggung mungkin lu akan denger tuh gitu kayak sorry ya tadi gua udah abis itu saling bertukar senyum. Kalau lu bawa pulang itu masalah katro sih lu. Malah jatuhnya gitu. Malah akhirnya terus manjang sindiran di sosmed lagi, ya kan, terus sampai bikin lagu. Manjangin Bang. Iya. Ya memang ada sih kejadian itu juga. Ada juga, ada seru. Tapi emang gara-gara battle ada? Ada. Andrew ketawa-tawa lu di belakang Drugon. Apaan lu? Soalnya gue pernah ngeliat Tuan 13, Bang Upi sama siapa gitu. Bang Upi mukanya juga kesel banget. Iya. Kan kelihatan banget gitu. Sebenarnya kayaknya nanti kita harus undang Upi untuk sesi kedua deh. Iya, kayaknya boleh juga. Sama lu juga berarti ya? Boleh juga. Bentar ngompor-ngomporin doang. Iya. Ada juga ya, karena balik lagi kan, nggak semuanya tuh siap untuk menerima itu tadi. Tetap aja kan gitu. Tapi menurut gua kalaupun lanjut ke lagu, kalau masih konteks kreativitas seru aja sih buat gua. Ya kan, maksudnya kita juga yang nonton asik. Artinya mereka beradunya dari sisi karya gitu kan, bukan yang ribut atau segala macam. Kalau antara rappernya sebenarnya kalau gue lihat sekarang lebih damai ya. Kadang tuh justru fans-fansnya ya kan, balik lagi netizen. Kalau dulu ada nggak? Ada. Enggak, yang di lu deh, nggak yang kita nggak usah jauh keluar. Kayak soalnya emang rame kan kolom komentar ya pas Rampage ya. Ada yang elu banget, ada yang siapa banget lah lawan gue misalnya. Ali banget misalnya gitu. Terus abis itu mereka ya ada yang terakhir aja final. Kalau yang gua deh ya, kalau yang gua waktu itu emang gua waktu lawan Ali kurang persiapan lah ya. Tapi yang gua inget yang paling kena sama gua adalah waktu itu berisik lo gendut. Nah itulah, ini bridging bagus nih. Sekarang dia aktif banget namanya Hipopranit. Ya, itu kan baru saya mau masuk situ. Jadi gua ngeliat postingannya Bang sih. Tiba-tiba jadi ini Bang, yang mimpin stretching. Iya. Ala-ala guru olahraga ya. Iya. Yang udah lari pasti udah paham ya. Gue pemimpin stretching nih, keren juga. Itu gimana Bang? Lu terpilih jadi pemimpin stretching? Namanya pemimpin stretching ya. Pemimpin stretching. Atau kayak kalau menurut gua dia pemimpin stretching. Iya, sama-sama tuh. Diskusi terjadi di kayak orang sholat kejadiannya enggak? Kayak orang sholat. Siapa nih? Iya. Gitu kan. Kita lagi ngomong. Satu ada yang komat aja. Ya udah. Saya ada pemimpin stretching dah kalau gitu. Dapur dong. Iya, dapur. Baru kesini ya, Bang. Iya, jadi benar, itu trigger pertama gua berolahraga lah ya, hidup lebih sehat. Di komen ya? Bukan Ali ya? Iya, gua kayaknya yang Ali atau yang maksudnya bukan Ali yang ngomong gitu. Bukan. Jadi gua kayak salfok gitu. Gua dikata-katain yang lainnya enggak apa-apa, tapi gua ini ganggu ya kata gua.
si kampret ini kok rada ganggu tulisannya ya gitu. Tapi kalau ngatain materi nggak apa-apa, pas ngatain fisik kok rada-rada nih. Rada kena pada saat itu ya. Padahal gue emang gemuk kan udah lama ya gitu kan. Tapi kayak hari itu kok gue agak kepikiran gitu. Terus tapi emang gue lihat mungkin tampilan di video dan segala macam gitu kan. Akhirnya gue pikir coba deh kita hidup lebih sehat juga kali, nggak ada salahnya. Udah gue mulai awalnya gue nge-gym dan segala macam sampai gue berhasil turun 13 kilo waktu itu. Walaupun sekarang gue dari berapa jadi berapa? Dari 77 terakhir 64-an waktu itu. Sekarang udah naik lagi nih gue. Nah, habis itu mulai kenal olahraga lari gitu kan. Ini gue lari gitu. Terus coba-coba masuk komunitas, dapat banyak ilmu dari teman-teman komunitas. Tahu-tahu kayak aku gitu kan, ada Raben, adanya Bang Igor. Bahkan kan sekarang Igor Sekoji juga lari kan. Awal-awal tuh kita kayak yuk lari bareng yuk di GBK, biasa GBK People lah tuh ya kan. Terus ngumpul juga nih. Dia juga pernah ikut jarang adalah hilang GBK. Terus kayak oh ya udah kita ngumpul aja. Pertama lari bareng aja nggak ada namanya. Terus karena akhirnya kebanyakan rapper juga di situ yang ikut, ya udah namanya jadi Hip Hop Ranit gitu. Oh karena kalian lari, posting, iya bang ikut dong, bang ikut dong. Toto rame aja ya? Rame gitu kan. Itu di luar anak hip hop ada bang? Banyak. Justru kan ya, maksudnya nggak semuanya anak hip hop. Kita open banget gitu. Cuman memang kita mau tetap ada nuansa hip hopnya ya. Selain di luar dari memang banyak rapper yang ikutan, kita ada beberapa kali acara lah gitu. Acara apa itu? Acara misalkan kemarin yang baru sekali sih barengan sama anak-anak JSD misalnya. Kita lari bareng. Jakarta Sneakers Day. Ya, terus ada nge-rapnya Raben, gua penikmat soto gitu, kita nge-rap di situ. Oh ada apa ya? Ya showcase dikit showcase lah, ya betul. Misalnya gitu, terus nanti juga mungkin kita akan ada anthemnya, misal tetap hip hopnya di situ lah, ya kan. Tapi ya kita ya ngajak orang-orang kan. Di situ kan lo bisa ketemu kayak saya Koji dan lain-lain kan, jadi mungkin mengajak juga masyarakat lain. Wah enak tuh di situ larinya bareng Bang Igor, apalagi barangkali lu kan lu mau rap battle nih katanya tadi. Seolah-olah ya nggak apa-apa mau seolah-olah mau beneran ikut larinya aja dulu, abis lari ngobrol bang kalau battle tuh gimana sih, ngobrol kan, benar itu langsung lu katain di tempat di situ lagi keringet-keringetan kayak bang lu nggak bentar gitu ya. Tapi akhirnya makin kesini semua komunitas terbuka, jadi saling bersatu padu ya bang. Kalau sekarang makanya bisa ngeblend ya kan antara hip hop sama stand up, itu juga udah ngeblend kan. Banyak juga teman-teman rapper yang mau stand up kayak tadi kan Bang Tufel, kemarin gue lihat Joe Million udah mulai open mic, bahkan sebaliknya teman-teman kemarin. Terus Ali sendiri tuh dulu sebenarnya dari Al Smith tuh dari stand up dulu gitu kan, terus dia mulai battle. Iya, bisa ngecek. Jaksel kalau nggak salah dia. Ya makanya sebelum temen-temennya, iya teman-temannya Sastra, Silalahi setahu gua gitu dia. Nah terus sebaliknya teman-teman stand up kan sekarang banyak yang bermusik, ya kan kayak kalau kita lihat Yono Bakri bikin lagu, ya kan. Dan sekarang nih ada salah satu anak stand up Indo Bekasi nih, Arif Biskuit lagi sama gua nih, iya. Lagi nanti mungkin kita lagi ada proyekan nih. Dia masuk brand enak banget itu ya. Roma Kelapa gitu ya. Iya. Arif Biskuit bersama Roma Kelapa. Iya, mau rilis nih. Gue pikir tuh si hip hop running itu keresahan dari ini kali, kalau menurut gue. Gue pikir kayak ini udah pada kemarin pada suka-suka alkoholan kali, udah pada sahabat kali. Ada iya juga. sih. Lifestyle jadi berubah ya. Tapi di luar alkoholan minimal. Itu kan anak-anak yang balik lagi jarang olahraga dari kita kan, anak-anak hip hop gitu. Nah, terus ya udah kayak Raben gitu, karena kayaknya gue udah harus olahraga nih gitu. Atau kayak Bang Igor kan sebenarnya dia nggak alkohol, maksudnya nggak yang segitu. Atau emang sebenarnya sesimpel udah menua aja. Nah itu juga. Udah menua, badan rada sakit. Kalau nggak diolahragain makin-makin nih. Apalagi kalau masih berkarya, jarang olahraga, napas bang. Nah itu dia. Emang tagline kita itu kalau ngajak rapper ini untuk napas yang lebih baik di panggung. Gitu. Serius lu? Iya. Iya, boleh. Yang saing satu bat aja. Dulu. Sekarang gimana ngebaginya lo? Lo berarti kan lumayan ya, kayak ngantor musik-musikan juga tadi kayak lo banyak agenda. Maksudnya ada yang mau rilis, ada yang musik udah jadi tinggal isi, dan bukan tinggal isi ya, masih harus diisi gitu.
sekarang lari juga. Iya, ya kan kita bikin rutin aja gitu kan, bikin jadwalnya aja ya. Kerja kan udah ketakar, istilahnya lu dari jam 9 sampai sore. Berarti kan masih ada waktu nih. Kalau lari itu kan udah ke jadwal ya, habis pagi. Kalau gue lebih suka pagi lah ya, habis subuh ya lari bareng sejam, 2 jam. Itu kompleknya itu ya? Iya, deket-deket aja rumah, gitu deket-deket kan. rumah. Kecuali yang hip hop runit malam Kamis. Jadi hip hop runit itu malam Kamis, hari Rabu malam. Udah gitu seminggu 3-4 kali lari. Kalau nulis lirik kan ya kita bisa kasih waktu aja sejam. Sebenarnya kan nggak perlu lama-lama. Ketika lo udah fokus. Nulis lirik? Iya. Gitu. Itu sehari? Lo Kalau dulu gue tuh membiasakan diri. Nah sekarang gue lagi agak kendor nih ceritanya ya kan. Kalau dulu gue tuh selalu punya istilahnya habit ya kan. Gue bikin kebiasaan. Misalkan sehari minimal gue bikin 8 bar. Nah itu gue terus mau bagus mau kagak tulis aja. Jadi tapi itu kepake. Jadi gue udah punya kayak ratusan kali lirik yang tinggal gue comot aja nanti. Iya sama gitu. kayak stand up ya. Iya. Ada yang bikin satu hari satu materi aja, satu beat. Gitu. Ada nggak sih Bang yang materi lu banyak itu lu comot lu kasih orang? Yang pakai ini? Belum lagi. Ide bagus tuh gue jual kali ya. Enggak, bukan ada dijual teman juga. mau jadi rap battle. Di situ. Masuknya ke situ. Enggak kan lu tadi bilang. Apa mau diberapain gitu. Sama biskuit Bang, apa kasih? Arif Biskuit. Biskuit kali ini. Rip, pakai Rip. Sebenarnya bisa aja, tapi kan esensi dari rapper paling kan ketika lo baru memulai sama kayak stand up comedian menulis. Lo bikin dulu menulis. Oh iya, jangan maunya disuapin ya. Nggak apa-apa, nanti dirapihin segala macam, boleh. Tapi kalau lo baru mulai pertama kali, kecuali lo udah inilah, udah lama, lo perlu ghostwriter boleh. Tapi kalau memang dia mau belajar ya, mungkin enaknya belajar proses dulu. Iya sih. Sorry, ini buat teman-teman yang mungkin juga mau belajar nge-rap gitu kali ya. Tadi kan sebenarnya nggak usah yang langsung lagu dulu lah, kalau misalnya ribet, tulis aja dulu gitu, tulis apa. Nah itu cara nulis apa sih? Maksud gua kan nulis juga bisa jadi keresahan, tapi kalau udah tiap hari emang masih ada resah lo. Kalau udah kan udah ketumpah semua. Nulis ya? Iya. Apa nih? Misalnya kayak hari ini apa ya yang gue tulis, besok apa ya gitu. Iya, kayak akhirnya bener-bener sesimpel kadang mungkin nggak harus resah, yang lo rasain aja. Dan itu bisa berulang kan. Balik lagi tujuannya buat apa? Kalau buat latihan muscle memory, ya lo nggak perlu effort banget nyari keresahan. Beda kan kita karena kan kita nggak nyari lucu ya. Kalau di rap gitu kan, mungkin lo nggak harus nyari punchline. Bahkan kan kadang stand up juga cuma nyari premis, misal semacam itu. Jadi ya udah kalau misalkan gue puter lagi, gue mau bahas apa ya udah cari topik. Lebih ke cari topik kalau gue. Gitu. Bisa kasih contoh nggak? Cari topik bisa gimana? contoh paling gampang sih gue liat lagi di sosmed lagi apa. Oh oke, Palestina bergejolak lagi. Udah gue tulis aja tentang Palestina. Atau tentang ini lagi rame-rame kita punya pemimpin baru. Ya kan, apa nih? Tulis gitu. apa? Gitu aja. Jadi gue tapi nggak effort, nggak yang harus cakep, nggak harus yang gimana. Udah yang penting dia ada rimanya, ada struktur dasar rap. Rap itu kan rima ya, gitu kan. Udah kayak gitu doang. Dan itu nanti tulisan-tulisan itu akan lu callback kalau misalnya lu bikin sebuah lagu yang kayaknya ini nih pembahasannya. Betul. Nanti tinggal dipoles sedikit dan kadang-kadang di antara yang jelek-jelek itu ada aja kan yang, ini keren juga ya. Iya. Lu nulis 8 bar sehari. 8 bar aja. Barangkali dari 8 itu ada ya mungkin nggak terlalu puas tapi 2 barnya asik banget nih. Bisa diambil. Ambil 2 barnya. Disatuin aja Bang. Iya, disatuin. Kalau Eminem sendiri satu lagu, itu jadi judul lagu Bang. Iya, bisa ya kan? Iya. Ada kan yang Macbird apa? Mark Macbird. Apa sih? Itu lagunya itu kan kalau dipecah jadi judul lagunya lagi kan? Iya, benar. Bahkan gue sempet nonton juga Ridwan Remin. Itu dia udah bikin bank aja di catatannya dia gitu, buku catatannya dia. Oh, hari ini gue mau nampil di kampus Islami. Gue tinggal ambil riffing yang cewek kerudung, yang cowok jenggotan, dia tinggal ngambil gitu. Betul. Jadi bukan sesuatu yang dikarang di tempat atau besok baru mau nampil ditulis dulu, enggak, tinggal ngambil, tinggal comot-comot. Betul. Gitu. Nah, kita mau bahas konten ini. Nah, ya kita ada bahas konten nih, Pak. Boleh kita nonton konten. Ada, ini konten pelari lambat nih. Iya, banyak yang nanya ke gue pengen ikutan lari, tapi lari gue masih slow. Gue juga dulu waktu awal mulai lari, gue pikir ya kita lari tuh harus kenceng. Terus gue ngeliat pace orang kok keren banget. Tapi pas gue ikut latihan, ikut training program, ternyata 70-80% lari kita tuh justru ya lari dengan pace yang lebih slow. Karena maraton ini kan game of endurance. Jadi sebenarnya most of the time
bukan seberapa kencang lu, tapi seberapa kuat otot-otot lu, nafas lu, mental lu untuk menyelesaikan lari lu. Makanya ada latihan kayak MAF training, terus macam-macam lagi. Speed sessionnya itu sebenarnya malah cuma sekali atau 2 kali aja dalam seminggu. Jadi buat yang masih ngerasa larinya belum kencang, ya nggak usah malu. Ngomong sambil lari. Ya. Tapi ini sebenarnya lu berbagi tips ya tentang buat gua contoh ya. Gua orang yang gua nggak bilang gua memulai lari sih sebenarnya. Gua memulai hidup sehat aja. Contohnya kalau sekarang gua pagi itu berusaha aja sih, belum jadi habit yang benar-benar, tapi gua berusaha untuk lari pagi. Nah, mindsetnya lari berarti gua harus kenceng nih, harus kebut nih. Iya. Rupanya tidak seperti itu. Apa aja yang harus diperhatiin? Ya nomor 1 kalau lo baru mulai itu kan sebenarnya yang bikin kadang orang capek karena dia tidak mengatur pace-nya sebenarnya. Pace itu adalah tempo kali ya kalau kayak di musik ya kan. Jadi yang disebut pace itu kalau dalir sebenarnya adalah berapa lama lo bisa berlari dalam 1 kilometer misal. Jadi kalau orang bilang gue pace 6 nih, artinya dalam 1 kilometer dia 6 menit doang. Ya gitu. Kebut tuh. Nah, itu lumayan kebut tuh gitu kan. Ada yang P9, 1 kilo gue bisanya 9 gitu. Nah, kadang-kadang orang lari-lari aja gitu kan. Padahal kan di awal apalagi lu baru mulai lari ya kan, mungkin lu belum terbiasa yang kayak tadi lu bilang. Tubuh lo kaget karena kan lari sebenarnya itu pakai semua otot-otot tubuh. Ya kan, belum lagi pernapasan dan lain-lain gitu. Makanya kalau untuk orang yang baru lari justru disaranin run and walk. Ya kan, jadi lo run dulu mungkin kayak berapa meter, terus jalan dulu, lari terus, tapi lo bikin target 1 kilometer gitu kan. Nah, terus pada perjalanannya karena yang kita mainin ini bukan sprint, jadi lari ada macam-macam kan, ada yang sprint, jarak pendek, tapi lo sekencang-kencangnya, kurang lebih gitulah ya. Ada juga yang kayak sekarang lagi digandrungi banyak orang, ya kan. Itu kan sebenarnya lari jarak jauh gitu kan, jaraknya ada mulai dari 5 km sampai kalau maraton itu sebenarnya 42 km nyebutnya gitu kan, ada half maraton dan lain-lain. Nah itu tuh yang dipakai tuh sebenarnya ketahanan tadi yang kita bilang gitu kan, endurance gitu, apa aja itu yang kita tahan, ya fisik, ya mental juga ya kan, heart rate gitu, itu yang harus dijaga gitu. Makanya itu kita justru ada latihan lari lambat istilahnya gitu ya kalau buat awamnya, atau MAF itu. Jadi lo ngelari tapi lo jaga zona jantung lo tuh di zona yang rendah gitulah kurang lebihnya. Tapi berarti ini nggak sih, bener nggak sih kalau misalnya lari, lo kalau mau mulai lari jangan lihat orang pace-nya berapa. Bener. Lo pahami kondisi tubuh lo dulu. Misal kayak gue nih, gue kan bocah gemuk ya. Iya. Jangan-jangan kalau guanya kebut-kebutan dengkul yang hancur. Atau jantung gue yang nggak kuat. Misalnya gitu ya. Jadi maksudnya ya lu pahami aja dulu kondisi tubuh. Jangan FOMO lah, jangan FOMO. Iya. Kalau emang ternyata kuatnya jalan ya jalan dulu, barangkali. Kan apalagi masalah langkah beda, Bang. Iya. Yang orang tinggi sama orang pendek ya, kan beda. Itu juga ada perbedaan. Kalau langkah segini kejar gitu. Iya. Tapi intinya yang paling penting sih stretching sih, Bang. Itu benar, tapi benar banyak juga nih orang-orang yang ada kemarin temen nih, Bang, temen gua nih. Iya. Sehari 2 kali olahraga. Oh iya. Pagi. Anak mana nih? Ada anak, baru pindah ke Depok. Oke. Dari Depok pindah ke Parung. Jalan, jam 10 nge-gym. Wih, gile. Nyampe kantor celeng. Agak. Itu saya. Iya. Makanya gua tahu arahnya. Iya kemarin. Lah, Bang, yang bener aja abis sakit. Takutnya diporsir. Digeber, Bang. Diporsir. Celeng bisa. Iya, tapi itu karena kebiasaan gua merasa bisa, tau nggak lo? Ya. Jadi kalau dulunya sih gue bisa gitu. Iya. Nah, cuman jadinya ada kayak gitu sih. Iya, benar. Memang hati-hati aja sih overtraining karena kan balik lagi ya sesuatu yang berlebihan juga nanti takutnya bahaya. Gitu. Contoh, ya pokoknya paling gampang dengerin badan lo aja deh gitu ya. Kita nggak mau tuh banyak, soalnya lagi ini juga mumpung gua di sini ya, banyak pelari-pelari yang maksa ikutan lomba dan akhirnya harus kehilangan nyawa di situ. Oh iya, terus sampai meninggal. Wah, udah beberapa kejadian kok di acara lari besar gitu karena mungkin nggak mendengarkan badannya, dia maksa biar terlihat. Ya tapi ya mungkin memang di luar takdir ya. Iya. Ada baiknya teman-teman tuh mengukur aja, balik lagi ya nggak sepadan lah gitu kan. Yang lo tampilin di sosmed sama nyawa. Oh berarti lu sekarang lagi serius ikut lomba-lomba lari juga, Bang? Ya kalau dibilang itu kan kita kan bukan atlet ya, tapi itu kan jadi motivasi gitu kan. Kalau lo, bisa nggak ya gue lari segitu gitu kan, terus dapat medali gitu kan, kayaknya seru aja, lebih kayak gitu doang. Iya. Kalau sama
kan tadi juga salah satu di konten yang pelari lambat ada Coach Ali Tubaka berkomen itu coach gua banget. Apa sih kalau lari itu pakai coach tuh ngapain sih? Ya, apa yang dia iniin? Karena tadi kita sebenarnya nggak bisa sembarangan lari ya, banyak banget yang untuk bisa ikut lomba-lomba gitu tuh nggak sekedar ikut lomba walaupun kita bukan yang atlet levelnya pelari rekreasional, tapi balik lagi sama kayak lo nge-gym kan butuh PT dan segala macam buat benerin form lo. Nah itu nomor satu tuh form, nomor 2 mengukur kapasitas form tubuh itu lo. apa sih? Ini ya postur saat lari. berlari. Iya, yang basic aja. Mungkin kita lihat di CFD masih banyak yang landingnya pakai tumit, ya kan. Nah, bukannya salah sih, gue lihat juga banyak pelari-pelari cepet tuh ada juga rupanya. Tapi untuk kita yang awam gitu kan, mungkin ini akan lebih berdampak gitu kan. Jadi Atau tergantung sepatu juga. Not really sih. Kalau itu bisa dibiasain sebenarnya. Kayak kemarin gua kan gua lagi overweight ya. Ya. Dengkul kiri sakit banget. Ya bisa juga. Nah, terus bisa akhirnya juga biar gua nggak Nggak terlalu impact-nya nggak terlalu akhirnya gua Ya. kasih tumit dulu. Tapi ya sepatunya memang yang harus yang tumitnya juga tebal support kan. gitu. Ya cuman nanti jadi kebiasaan, takutnya lebih ke situ sih. Jadi kan lo dibiasain larinya. Apa sih kalau rawan cedera? benar. Ya, karena ini kan berarti kan lo damage yang lo terima di sini. Di tumit, langsung Itu tuh coach tuh ya ngasih Iya, tau, ngelihat tuh. oh ininya lo gini nih, ini Dan ada cara buat memperbaikinya, misalkan lo kebiasaan kayak gitu, misalkan ada drill-drillnya lah, gitu, ABC drill, running drill. Kayak gitu. Itu kalau hipopranit ada tuh. Kita belum, Belum. nanti kita ya mudah-mudahan Coach Ali mau ngelatih kita. Coach Ali. Ya, tapi kalau misalnya emang mau join lari atau malah mungkin serius pengen pakai coach ya apa? Oh, iya. Joinnya dulu, join Betul, komunitas join. dulu. Kalau di kita adanya nih, strength coach justru namanya Coach Glad. Dia itu kursus untuk strength. Karena kan lari juga perlu pakai kekuatan kan. Ngapain strength? Nah, lo harus gimana? datang berarti nanti hari Rabu. Bukan nge-gym gitu ya? Bukan. Ya Lain semacam lagi? itu, tapi pakai body weight aja. Oke. Gitu. Ya. Keren. Kalau saran gue daripada lari Bang Rian ini aja, senam toya. Ada di MRT, Iya. Senam toya. Ya, lanjut. Bahas konten. nih. Perpisahan rap battle nih. Ini yang tadi kan. Oke, assalamualaikum. Sudah lama tidak bicara depan kamera. Biasanya ngomongin lari atau nge-rap. Tapi hari ini gue mau sharing sesuatu sama teman-teman. Bertepatan dengan hari jadi hip hop yang ke-50, gue rasa secara timing tepat. Basically gue mau menyampaikan sama teman-teman terima kasih untuk support teman-teman, karena gue tahu banyak teman-teman yang mengenal gue dari skena subkultur rap battle, dari skena rap itu sendiri gitu ya. Dan gue rasa dengan adanya Rhyme Pace, liga-liga rap battle, gue lihat juga battle rapper juga sekarang semakin berkembang, jauh lebih baik dari gue. Teman-teman yang sering ikut battle itu bisa membuat kultur ini jadi lebih baik, bisa mengadopsinya lebih Indonesia, bahkan memberikan sisi-sisi yang positif gitu ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri pasti ada unsur kompetisi di dalamnya gitu. Dan yang terakhir adalah terima kasih buat semua support senior, teman-teman yang masih mempercayai gue. Mungkin gue juga masih akan menjadi juri, tapi mungkin ini adalah tahun terakhir gue lah ya di beberapa event. Jadi mungkin kedepannya segala hal yang berkaitan dengan rap battle gue akan coba untuk berjarak dengannya. Selain mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau sekedar sharing gitu ya. Dan gue akan fokus dengan karya gue. Insya Allah album gue dengan Bilal akan segera rilis, sudah masuk dalam tahap mixing dan mastering, dan mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman. Thank you untuk sekitar 19 tahunan gue rasa setidaknya on off gue berkarya di dunia rap battle, mulai dari battle di acara-acara underground sampai di liga sebesar Rhyme Pace. Terima kasih untuk dukungannya. Itu aja. Assalamualaikum. Z signing out. Ya, kurang lebih begitu ya. Yes. Ini hal yang sudah dibahas tadi juga sih sebenarnya. Ada yang ingin lu tambahkan nggak? Ya intinya gue encourage iklim rap battle lebih bersih lagi, lebih keren lagi, ya kan, lebih profesional lagi. Mungkin walaupun gue nggak sebagai pelaku, tapi gue bakal terus support sih teman-teman yang ada di situ. Ya, siap. Ada kemungkinan lu akan kembali nggak? Uh, Kalau freestyle mungkin iya kali ya. Ya. Kalau freestyle masih aman.
tapi kalau rap battle? Iya, intinya kalau untuk konteks battle 1 lawan 1 kayak gue nggak terlalu ini lagi sih. Iya. Kecuali jadi juri kali ya. Iya, itu boleh lah. Support boleh lah. Boleh lah. Iya. @Rulizi hubungin aja. Hubungi aja. Langsung Iya. tuh ya. Langsung. Siap. Kita ada yang namanya mitos atau fakta. Oke. Gitu. Kira-kira datanya dari mana? Terlalu tahu nih datanya nih. Dari datanya mana ya? Ih, penasaran banget deh. Kayak ada ordal yang terlalu ordal nih. Mitos atau fakta? Di rumah suka banget makan ikan dari kecil, Bang. Fakta. Sampai sekarang itu mah. Gampang banget ya. Jadi ditanya Apa sih gara-garanya apa sih? Maksudnya gua nggak tahu jujur. enggak, kalau dulu mah kayaknya Sangka lu yang kucing kali. disajiin aja kan. Disajiin ya ikan gitu, terus ya emang lebih gampang ketelan aja gitu. Gue kalau sekarang suruh daging apa ikan, gue pasti lebih milih ikan. Oh, lebih milih Oh, ikan. gitu? Timbang Iya. ayam sama daging sapi Iya. gitu kan. Kalau gue dulu kan nginep nih rumah dia deh. Kata gue ikan baik nih. Nggak, lebih ke ikan ada yang di pesmol, ada yang di balado. Balado, ada yang kecap kayak tapi ikan yang sama nih. Ikan yang sama dengan Bumbu yang berbeda. tiga sajian yang berbeda. Gini. Oke. Ya, sampai dia dulu Friendster, zamannya Friendster. Ada favorit food fish. Oh, favorit tuh ya, food-nya fish ya. Kata gue Fish ini doang kayak terpaksa dia orang kalau gimana sih. Tapi sampai sekarang ya. Sampai sekarang gue kalau makan lebih milih ikan. Itu mesenin tuh sama orang rumah ya. Iya, Ikan, mau bikin makan ikan apa? dong. Ikan gitu ya. Kayak gitu. Semua ikan, Iya. Bang. Iya. Ikan maksudnya air tawar, laut. Iya. Ya lebih suka air tawar sih sebenarnya. Gitu. Ya lele, bawal gitu ya, emas gitu. Iya. Wah, Berarti itu fakta ya? Fakta. Fakta. Ini kayaknya gue coba deh ada yang mitos apa enggak. Mitos atau fakta? Pas SMA pernah ditantang guru untuk maju ke depan kelas tapi nggak bisa ngerjain soal yang di papan tulis. Tentu saja. Oh. Tentu saja ini fakta. Dihalus-halusin nih bahasanya nih. Ya. Padahal kejadian sebenarnya gimana? Waduh. Mungkin yang bersangkutan masih nonton. Enggak. Udah nggak ada orang itu. Ya maksudnya udah nggak ada di lingkungan kita. Iya. Gue disapuin sama biar tamu. Iya, Fakta ini lagi ya? Mang dia apa ya? Aduh, aman aja nggak sih gue cerita? Aman aja lah, tinggal kata Kurang kalau pintar ya, maksudnya. Enggak, iya. Gitu kan? Enggak, jadi dia ini berjanji sama ceweknya yang dulu, aku nggak akan nyontek. Anjay, keren. Tapi bocahnya blow on. Tapi bocahnya blow Tapi on. tidak diimbangi dengan kemampuan. Tidak diimbangi dengan Iya kan? kemampuan. Iya, Duduk paling tetap. depan tidak akan mencontek. Jelek-jelek. Ini lucu banget lagi. Iya. Terus ini disuruh sama guru. Udah gitu gurunya bangke sih kalau kata gua. Suruh maju ke depan, ini tahu nih anak nggak bisa buat dikata-katain doang. Tuh lihat Iya, tuh. itu. Tuh lihat tuh. Mana bisa dia? Iya. Salah satu bentuk bullying sebenarnya Iya, yang kita bullying, tahu bullying. zaman dulu. Tapi ya udah. Iya. Gue sudah memaafkan, Pak. Iya. Maafkan nggak ya? Oke, lanjut yang Itu terakhir fakta nih. ya. Aduh ngeri banget sih ini. Mitos atau fakta? Pas SMA pernah macarin kakak senior kelas 3 di saat Bang Di masih kelas 1. Emang dia mau brengsek kalau soal itu. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Masa gue yang jawab mitos atau fakta? Fakta. Sampai kita disamperin ke kelas ya. Sama Iya. mantannya. Itu masalah lu baru banget sih. Ya kan saya tidak tahu apa-apa. Iya, cuman ya itu kan kelas 3 ya maksud Iya. gua. Iya. Lu baru Iya, banget jadi gitu. memang maksudnya dia yang bilang duluan gitu. Ya udah. emang iya? Iya. Memang. Hah? Enggak, kan lu ospek nih. Iya. Dia ada di kelas kita nih si kakak pembimbing. Oh iya ini, bener. Gitu. Dia mentor lah bisa dibilang. Dia mentor terus sebenarnya lebih ke ada yang bilang nih si kak ini demen sama lu semacam itu. Kayak gitu. Akhirnya ya udah. Ya saya tidak tahu kalau dia ini salah satu jagoan sekolah lah, mantannya salah satu jagoan sekolah. Di hari yang tenang digedor kelas sekolah kita. Iya. Kaget dah jadi. Kaget saya. Lu sih sobat ganteng lu. Ya. Bang, Sip. ini terakhir tuh. Freestyle challenge buat terima 4 bar dengan kata pelarian. Freestyle nih. Hah? Ya terserah lu deh. Apa deh? Ya udah nggak apa-apa. Aman nggak sih? Pelarian, tapi syaratnya Komang sama Rian juga ikutan. Enggak, gua nggak bisa kalau gua makan. Nggak ada syarat. Aku udah ada. Gua udah punya. Ya, gua doang nggak. Siapa? Bang Bek seperti biasa. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Oke. Yo. Teman-teman, gua ajak lo semua lari tapi jangan cari pelarian. Karena baik lo sebagai mitra, pekerja atau apapun, ingat hidup ini cuma permainan.
Dan ketika lo berlari, nggak usah pusing lo lambat atau cepat. Yang penting bisa chill di sini bareng Komang, Rian, dan Z di Sebat. Keren dong. Iya. Keren Gitu dong. aja, keren. Kecil-kecilan. Silakan. Enggak, saya mah nggak bisa. Nggak bisa saya mah. Oke, ngelokit kali dikit ya. Ya, iya boleh. Dikit bang, dikit. Sebenarnya nggak banyak sih, emang nyiapinnya nggak banyak. Ini sebenarnya lebih ke pantun sih bang. Nggak apa-apa dong, kan dari situ akarnya. Iya. Di sini Rian lah ya. Enggak. Dia mah nggak pernah berani. Dia mah iya orang udah. Nggak mau saya. Itu bang, kreatifnya agak kurang. Kerjaannya banyak. Soalnya iya, jadi agak sibuk. Agak hadir. sibuk, jadi nggak untuk memikirkan Bosan gitu-gitu nggak bisa. kayaknya. Teman kita bosan kerja kayaknya. Yo. Lanjut, Komang. Otak-otak ikan tenggiri, para bang Rian botak banyak yang ngiri. Oke, satu lagi nih. Oh gitu Bang. Udah. Botak banyak yang ngiri. Satu lagi. Gitu, gitu lo bilang kayak batu. Oh iya. Aduh. Yo, Bang Zi udah biasa rap battle. Kalau gua lihat lebih cocok jadi Intel. Iya. Tapi apa iya Bang Zi ini Intel? Apa jangan-jangan ini Intelnya Indomie telur? Iya. Gimana Pak? Ya, mendingan kayak gua nggak usah. Ya, Mendingan kayak gua nggak usah kalau kan kata gua, Pak. kita kan Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bang ya. Iya. Kali aja dipotong masuk. Iya benar. Bang Bek ya pesennya. Bro, terima kasih banyak Thank udah you. ngobrol bareng kita, Bro. Rian, thank you. Tadi lu kan Betul, banyak Bang. kegiatan tuh. Kalau teman-teman mau follow, gua nggak tahu ada Oke. Rico Pranit, ada lu. Ya, kalau follow di @rullizi, RULLYDZEE, ya kan Instagram kita ngobrol aja Main di TikTok situ. nggak? TikTok belum sih, Belum. belum ada. Cuman mungkin paling namanya bakalan sama, jadi nanti. Jadi coba kurang cari. lebih kalau buat teman-teman yang nunggu tadi kan album lu, informasi segala macam, tungguin aja di di Rulizi ya. Instagram. Ya. Iya, Rulizi itu ya. Atau Spotify ada nggak? Ya Spotify Z aja cari DZEE nanti keluar kok. Udah ada tuh ya. Lagu-lagunya. Hip Hop Pranit kalau yang mau join. Hip Hop Pranit, nah ini mau lu siapapun ya yang nonton di sini teman-teman nggak ada beda-beda level apapun gitu ya, kita nggak ada perbedaan kasta atau apapun itu, mau nge-rap nggak nge-rap datang aja langsung hari Rabu malam. Sekarang sih kita di depan Sporting Supply ya, itu ada Sporting Supply. tempat jualan barang lokal juga di sana. Ya. Kita ngumpul di situ jam 6 lah habis maghrib, jam 6 udah ngumpul, setengah 7 kita stretching, udah kita lari sono. Dan lo pokoknya have fun aja di sana. Ada pimpinan stretchingnya nanti. Pimpinan stretching. Pimpinan Stretching. Gitu ya kan. Ya. Nah, dan teman-teman juga kita akan ada bagi-bagi hadiah ya, seperti biasa ya. Pasti itu. Nanti Zi akan memberikan pertanyaan dan kalian tinggal jawab di kolom komentar, dan jangan lupa saat kalian menampilkan menulis jawaban kalian, jangan lupa untuk sertakan juga akun Instagram kalian, karena nanti kita akan DM ke Instagram kalian untuk para pemenang. Betul banget. Gitu ya. Akan ada hadiah untuk Rp500.000 untuk 2 orang terpilih ya. Itu dia. Zi, apa pertanyaannya Zi? Oke, gampang aja. Tadi kan udah sempat diceritain juga kayaknya ya. Iya. Kenapa gue bisa dipanggil Z? Tontonin sampai kelar. Febiana. Lo bisa kontak Febiana. Gitu ya. Febiana. Iya, shout out to Febiana. Tontonin sampai kelar, kalian juga bakalan tahu tuh apa jawabannya. Ya. Siap. Zi, sekali lagi thanks ya bro ya. Thank you. Thank you, Ya, Komang. tadi Zi juga Thank udah you, ngasih Sebab. tahu untuk follow Zi dan Hip Hop Pranit, dan jika teman-teman juga jangan lupa untuk follow kita di Instagram @sahabatgrabid, dan kalian juga boleh DM kita kira-kira siapa lagi ya bintang tamu yang bisa diajak ngobrol di sini. Dan jangan lupa di like, subscribe, and comment juga. Apalagi yang jangan lupa jangan lupa tombol loncengnya seperti biasa. Itu dia. Siap. Akhir kata, dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Serian, Z. Jangan lupa sebat dulu. Dah.